Jumpa lagi dalam pembahasan kompetensi pemrograman 0,0. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan variabel dan pointer. Kali ini saya ingin menunjukkan pemanfaatan keduanya dalam pertukaran data antar function melalui argumen. Sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang function dalam bahasa C. Sebut saja function A memanggil function B dengan terlebih dahulu mengisi argumen-argumen yang dibutuhkan oleh function B. Di akhir eksekusi, function B mengembalikan kendali program ke function A dengan atau tanpa mengirim value. Dalam bahasa C, function A mengirim data untuk argumen function B menggunakan dua cara. Pertama, pass by value, kedua, pass by reference. Demikianlah function A dan function B berbincang-bincang. Kini saatnya bersiap-siap praktek. Saat ini saya berada dalam home directory saya sendiri. Saya periksa latihan-latihan sebelumnya dalam directory code. Terakhir adalah lat02. Maka saya buat directory baru lat03. Sehingga kalau saya periksa di bawah code sudah ada directory lat03. Saya pindah directory ke lat03. Sudah berada dalam lokasi yang benar. Latihan pertama ada dua function. Pertama, main memiliki variabel bilangan bulat A bernilai 5. Kedua, tes1 dengan argumen bilangan bulat Y. Function main memanggil tes1 dengan memberikan nilai A untuk mengisi argumen Y. Ini disebut pass by value. Dalam tes1 lakukan sesuatu dengan Y, misalnya menampilkan nilai Y di layar. Jika kemudian tes1 mengubah nilai Y menjadi 50, nilai A di dalam function main tidak berubah, tetap 5. Ini efek pass by value. Pada akhirnya tes1 return mengembalikan kendali program ke function main. Dalam hal ini, Y disebut argumen input. Diawali dengan membuat source code, saya beri nama tes arg.c. Function pertama adalah main, saya mendefinisikannya seperti ini. Diakhiri dengan return 0. Function kedua adalah tes1. Agar dapat digunakan di dalam main, saya harus mendeklarasikan tes1 sebelum main. Ini disebut forward declaration. Tipe return tes1 adalah void karena tes1 tidak mengirimkan nilai untuk main ketika return. Dan argumennya bilangan bulat Y. Lalu saya buat definisi function tes1 di bawah main. Pertama, menampilkan nilai Y. Dalam tes1, nilai Y %D, format yang tepat untuk bilangan bulat desimal, diakhiri baris baru. Kemudian untuk mengisi %D, saya berikan nilai Y. Lalu Y saya ubah menjadi 50 dan saya tampilkan lagi. Dalam tes1 nilai Y setelah diubah, kemudian return. Ini seperti ini. Lalu di dalam main saya buat
variabel bilangan bulat A bernilai 5. Kemudian saya tampilkan di layar dalam main nilai A sebelum pemanggilan tes 1 adalah %D. Kemudian new line saya berikan nilai A untuk mengisi %D ini. Lalu memanggil function tes 1 dengan mengirimkan nilai A bagi argumen Y, ini disebut pass by value. Lalu memeriksa nilai A setelah tes 1. Apakah berubah atau tetap? Printf membutuhkan deklarasi, maka baris pertama saya sisipkan include stdio.h. Lalu saya simpan dan exit. Selanjutnya membuat makefile. Rule pertama adalah executable file, saya beri nama test.arg. Dependensinya membutuhkan object code test.arg.o. Lalu komennya adalah seperti ini. Rule kedua, object code test.arg.o membutuhkan dependensi source code test.arg.c. Komennya adalah seperti ini. Jangan lupa membuat rule untuk membersihkan object code jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Saya beri nama clean, hapus semua file berekstension O. Karena target clean bukanlah sebuah file, maka saya daftarkan sebagai phony. Untuk penjelasan tentang makefile, mohon lihat video saya sebelumnya. Lalu saya simpan dan exit. Sehingga saat ini saya mempunyai dua file. Pertama source code test.arg.c, kedua adalah makefile. Saya membuat executable file. Berhasil, sudah ada warna hijau, ini executable file. Object code sudah tidak dibutuhkan lagi, maka saya clean, saya hapus object code demi menghemat ruang hard disk. Ini object code sudah terhapus. Sekarang mari mencoba executable test.arg. Penjelasannya, di dalam main nilai A sebelum pemanggilan tes 1 bernilai 5. Lalu tes 1 dieksekusi dengan menyalin nilai A untuk argumen Y. Di dalam tes 1 nilai Y adalah 5. Lalu nilai Y diubah menjadi 50. Ketika kendali program kembali ke main, nilai A ternyata tidak berubah. Ini menjelaskan efek pass by value. Latihan kedua, saya tambahkan variabel bilangan bulat B bernilai 0 untuk main dan argumen pointer bilangan bulat Z untuk tes 2. Main memanggil tes 2 dengan memberikan nilai A untuk argumen Y, disebut pass by value, sudah dijelaskan sebelumnya, dan alamat B untuk pointer Z disebut pass by reference. Dalam tes 2, lakukan sesuatu dengan Y dan Z. Misalnya menampilkan nilai Y dan menampilkan nilai dereferensi Z. Tentang dereferensi, mohon lihat video saya sebelumnya tentang variabel dan pointer. Lalu tes 2 mengubah dereferensi Z menjadi 50. Seharusnya di dalam main B ikut berubah menjadi 50. Ini efek pass by reference. Tes 2 pada akhirnya return mengembalikan kendali program ke main
Dalam hal ini, Y tetap argumen input, sedangkan pointer Z adalah argumen output. Karena lewat argumen itulah tes 2 mengubah nilai B. Saya edit source code tes arg.c. Saya tambahkan deklarasi tes 2, argumennya bilangan bulat Y dan pointer bilangan bulat Z. Kemudian definisinya seperti ini. Tampilkan nilai Y. Lalu tampilkan nilai dereferensi Z. Lalu Y saya ubah menjadi sebut saja 20 dan dereferensi Z saya ubah menjadi 50. Lalu tampilkan keduanya kembali setelah diubah. Oke, lalu terakhir return. Demikian definisi tes 2. Sekarang mari menggunakannya di dalam main. Ini saya batalkan dulu latihan sebelumnya. Lalu saya tambahkan variabel bilangan bulat B bernilai 0. Tampilkan nilai A sebelum pemanggilan fungsi tes 2. Juga B. Lalu memanggil tes 2 dengan mengirimkan nilai A untuk argumen Y, ini disebut pass by value, dan alamat B untuk pointer Z, ini disebut pass by reference. Lalu setelah eksekusi tes 2, saya periksa kembali nilai A dan B berubah ataukah tetap. Saya simpan dan exit, lalu saya make. Mari dicoba. Dalam main, nilai A sebelum tes 2 adalah 5, lalu nilai B 0. Kemudian program berpindah ke tes 2, nilai Y adalah 5 dan dereferensi Z adalah 0. Ini sama seperti nilai A dan nilai B. Setelah diubah, nilai Y di dalam tes 2 adalah 20, sedangkan dereferensi Z 50. Ketika kendali program kembali ke main, nilai A tetap 5, tidak berubah menjadi 20 karena efek pass by value. Sedangkan B berubah menjadi 50. Sebagaimana dereferensi Z diubah menjadi 50 di dalam tes 2. Ini disebut efek pass by reference. Jadi, argumen Y adalah input, sedangkan argumen Z adalah output. Latihan ketiga, di dalam function main saya hapus variabel A, menyisakan variabel bilangan bulat B yang saya beri nilai 5. Di dalam tes 3 hanya ada sebuah argumen pointer bilangan bulat Z. Main memanggil tes 3 dengan memberikan alamat B bagi argumen Z. Ini disebut pass by reference. Dalam tes 3, lakukan sesuatu dengan Z, misalnya menampilkan dereferensi Z di layar.
lalu dereferensi Z diubah menjadi 50, seharusnya nilai B di dalam function main ikut berubah menjadi 50. Tes 3 pada akhirnya return mengembalikan kendali program ke main. Dalam hal ini, Z berlaku sebagai argumen input sekaligus output. Saya edit source code tes arg.c. Saya buat deklarasi tes 3 hanya memiliki sebuah argumen pointer bilangan bulat Z. Lalu definisinya seperti ini. Pertama, tampilkan dalam tes 3 nilai dereferensi Z. Seperti ini. Kemudian dereferensi Z saya ubah menjadi 50. Dan tampilkan kembali nilai dereferensi Z setelah diubah. Dan return. Demikian definisi tes 3, mari menggunakannya di dalam main. Saya batalkan A, lalu B saya beri nilai 5, dan batalkan dulu tes 2. Kemudian tampilkan nilai B sebelum pemanggilan tes 3. Kemudian panggil tes 3 dengan memberikan alamat B untuk argumen pointer Z. Ini disebut pass by reference. Dan tampilkan kembali nilai B setelah tes 3 untuk memeriksa berubah ataukah tetap. Selesai, saya simpan dan exit, lalu make. Saya coba seperti ini. Nilai B sebelum pemanggilan tes 3 adalah 5. Lalu di dalam tes 3 nilai dereferensi Z adalah 5 sesuai bilangan B. Kemudian di dalam tes 3 dereferensi Z diubah menjadi 50. Ketika kembali ke main, nilai B ternyata juga berubah menjadi 50 sebagaimana nilai dereferensi Z di dalam tes 3. Jadi dalam hal ini argumen Z berlaku sebagai argumen input sekaligus output. Demikian penjelasan tentang argumen fungsi. Tetaplah semangat mempelajari materi dasar pemrograman jika bercita-cita membuat lompatan raksasa di masa depan. Jumpa lagi dalam video selanjutnya.